Bab 2561 Apa sebenarnya yang dilakukan Dadu? Kejadian yang tidak terduga seperti itu membuat wajah kultivator wanita itu memerah karena marah, dan dia menggertakkan giginya dan mengutuk, kamu seorang murid. Ekspresi Lu Ye sangat tenang. Bagaimana dia bisa berpikir begitu banyak saat menghadapi musuh? Meskipun ini adalah kecelakaan, dia belum siap untuk melepaskannya. Kekuatan pohon bakat telah diaktifkan dan melahap misteri dalam harta karun atribut kultivator wanita itu. Di samping itu, Hedao kota Ling Feng tercengang. Diam-diam dia berpikir bahwa dia tidak pernah menyadari bahwa Yuan Xikeng, kepala menteri, begitu bernafsu sebelumnya. Meskipun penampilan dan sosok kultivator wanita ini memang pilihan terbaik, ketika seorang biksu bertarung, hidup dan mati dipertaruhkan. Bukankah tidak pantas bagimu untuk melakukan hal seperti ini? Kamu pantas dimarahi. Pikirannya berubah, tetapi dia hanya bisa menyerang kultivator wanita itu. Kultivator wanita itu jelas sangat marah kali ini, dan dia mengabaikan serangannya. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkannya ke wajah Lu Ye. Sebuah panah darah menghantam langsung, menahan ledakan kekuatan penuh kultivator wanita itu. Lu Ye tidak siap untuk mundur lagi. Pada saat itu, dia merasa bahwa kekuatan sejati kultivator wanita ini hampir sama dengan miliknya. Jadi, meskipun dia tidak mundur, dia mungkin akan baik-baik saja. Kekuatan tahu mengalir dan melindungi tubuh seseorang. Anak panah berdarah itu mengenai wajahnya, dan memang terhalang oleh kekuatan pengawal itu. Namun, kekuatan dari kekuatan itu masih menyebabkan Lu Ye melemparkan kepalanya ke belakang dan terbang menjauh. Dia buru-buru meraih kultivator wanita itu dengan seluruh kekuatannya, dan mencengkeramnya di tubuh kultivator wanita itu. Terlihat oleh mata telanjang, fitur wajah kultivator wanita itu berubah. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, mengepalkannya, dan memukul dagu Lu Ye, jelas berharap untuk menjatuhkan Lu Ye. Bagaimana mungkin Lu Ye melakukan apa yang diinginkannya? Dia mengangkat tangannya yang lain yang bebas dan langsung meraih pergelangan tangannya. Meskipun tidak ada banyak perbedaan kekuatan di antara mereka, dalam hal kekuatan murni, Lu Ye tidak diragukan lagi lebih kuat, yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh seorang kultivator wanita. Setelah mengerahkan sedikit kekuatan, dia tidak dapat melepaskan diri. Kultivator wanita itu mengangkat tangannya yang memegang cambuk tinggi-tinggi, dan lingkaran cahaya beredar di cambuk itu. Melihat ini, Lu Ye tahu ada yang tidak beres, jadi dia tidak terlalu peduli. Dia dengan cepat mengangkat tangan besarnya dan meraih pergelangan tangan keduanya. Kemudian dia melihat bahwa salah satu kaki panjang kultivator wanita itu sedikit bengkok, dan itu menghantam perutnya dengan keras. Tatapan tegas melintas di matanya, dan dia maju dengan keras dan menendang keluar. Sambil memblokir pukulan brutal lawan, dia menjepit kakinya untuk memenjarakan tubuh bagian bawah sang pembudidaya wanita. Dia juga menggunakan tangannya dengan kasar untuk memaksa tangan kultivator wanita itu ke belakang punggungnya. Dalam sekejap, kedua tubuh itu saling menempel erat, kekuatan pohon bakat diaktifkan, dan akar yang tak terlihat terentang. Mata mereka bertemu, mata Lu Ye tenang, sementara kultivator wanita itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Tidak jauh dari sana, Hedao dari kota Ling Feng tampak tercengang. Bagaimana situasinya? Dia belum pernah melihat orang seperti ini selama pertarungan hidup dan mati. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya setelah bertahun-tahun hidup. Melihatnya sekarang, kepala pelindung kota Yuanxi tidak hanya bernafsu, tetapi juga sangat bernafsu, kalau tidak, dia tidak akan berada di sini. Inilah yang Anda lakukan di masa perang. Rekan Taois Lu, dia tiba-tiba merasa tidak pantas untuk berdiri di samping dan menonton pertunjukan. Kelompok-kelompok yang bertarung mengamuk di sekelilingnya, tetapi pemandangan di depannya menawan dan ambigu. Saya akan membantu di tempat lain. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Akhirnya dia melihat bahwa Lu Ye sangat kuat, setidaknya tidak lebih lemah dari kultivator wanita ini, jadi meskipun dia tidak membantu, tidak akan ada bahaya. Presiden Agung suka membuat pengaturan ini, dan dia tidak ingin melakukan hal-hal buruk kepada orang lain. Lu Ye hendak membuka mulutnya untuk memintanya membantu membunuh musuh. Telah dipastikan bahwa ada harta atribut pada kultivator wanita itu. Dia tidak harus menggunakan metode ini untuk membiarkan pohon bakat menelan misteri dalam harta atribut itu. Membunuh kultivator wanita dan mengambil harta atribut itu sama saja, dan itu lebih sederhana. Itu hanya kesalahan yang menyebabkan situasi menjadi seperti ini. Sekarang kultivator wanita itu berada di bawah kendalinya, Ling Fengcheng, Hedao, dapat mengambil nyawanya sesuka hati. Namun sebelum dia bisa berbicara, kekuatan tahu kultivator wanita itu meledak dengan dahsyat. Dia hanya bisa mengerahkan kekuatannya untuk melawan. Dengan kontak yang begitu dekat, kekuatan tahu kedua orang itu seperti dua gelombang gila yang saling bertabrakan dan saling memusnahkan. Siapapun yang tidak bisa melawan terlebih dahulu akan menderita. Ketika kekuatan satu sama lain hampir sama, persaingan didasarkan pada cadangan kekuatan tahu sendiri. Dalam hal ini, Lu Ye yakin bahwa dia tidak akan kalah dengan Hedao manapun. Tentu saja, karena Hedao dapat meminjam kekuatan tahu mereka dikonsumsi jauh lebih lambat daripada dia, tetapi meskipun demikian, dia akan menjadi satu-satunya yang bertahan hidup pada akhirnya. Cadangan kekuatan penuh di pohon bakat adalah kepercayaan dirinya. Dadu Tong, sebuah suara berteriak, tetapi Yuanxi yang memanggilnya untuk menyelesaikan serangan, tetapi dia tidak mendapat respons. Dia menoleh dan menemukan bahwa dalam kelompok pertempuran di kejauhan, Lu Ye sedang memeluk seorang kultivator wanita yang secantik bunga, dan mereka saling berdekatan. Yuanxi terkejut, apa yang sedang dilakukan Dadu Tong? Mengapa dia menjadi seperti ini setelah beberapa saat tidak bertemu? Dia tidak berpikir bahwa semua orang tertarik untuk melihatnya, tetapi pemandangan ini benar-benar langka, jadi dia tidak bisa tidak melihatnya beberapa kali lagi. Lu Ye marah dan cemas.
Dia marah karena Ling Feng Cheng He Dao tidak memiliki penglihatan. Meskipun dia pasti bisa menghabiskan energi lawannya di bawah upaya bersama kekuatan Dao seperti itu, kekuatan Dao yang harus dia keluarkan tidak akan berkurang. Baru saja. Jika He Dao mengambil tindakan, dia tidak perlu berada dalam kebuntuan seperti itu dengan lawannya. Yang mendesak adalah jika dia tidak pergi ke pihak Yuan Xi untuk menyelesaikan kerusakannya, lawan Yuan Xi akan terbunuh, dan kemudian dia akan kehilangan satu koin Xing Yuan, dan mungkin jumlahnya akan jauh lebih sedikit di masa mendatang. Aku mendesah dalam hati, lebih baik mencari bantuan dari orang lain daripada dari dirimu sendiri. Untungnya, dia telah memadatkan klon pohon bakat sebelum pertempuran ini, dan itu memainkan peran penting saat ini. Sementara dia sibuk di sini, klon di sisi lain membunuh semua orang. Di medan perang Fusion Road, tidak ada yang bisa menghentikan energi pedang klon yang memegang labu pedang. Setelah pertempuran seperti itu, jumlah musuh di He Dao terus menyusut. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran itu. Para penyintas menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan melarikan diri ke segala arah atau melarikan diri kembali ke kota He Dao mereka sendiri. Oleh karena itu, pertempuran di pihak klon akan segera berakhir sekarang, jadi datang untuk mendukung saat ini tidak akan menyebabkan banyak kerugian. Pola kekosongan muncul, dan klon bergerak ke sisinya. Kultivator wanita itu masih menatap Lu Ye ketika dia tiba-tiba menyadari sosok muncul di sebelahnya. Dia berbalik dan tampak penuh keputusasaan. Klon itu menamparkan labu pedang, dan semburan energi pedang Jing Hong terbang keluar. Itu macet pada saat kekuatan pelindung tubuh kultivator wanita itu dihilangkan oleh tubuh utama. Energi pedang mengalir ke dahi kultivator wanita itu, diam-diam, dan matanya yang melebar kehilangan kilaunya. Lu Ye mengulurkan tangan dan meraih kultivator wanita itu. Dia awalnya ingin mengupas harta karun itu, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa jika dia melepas pakaian seseorang setelah membunuh musuh, dia takut kesalahpahaman ini akan menguras semua air laut Wan Xiang. Itu juga tidak bisa dibersihkan. Begitu pikirannya berubah, dia membawa tubuh kultivator perempuan itu ke dunia bunga kecil dan mengurusnya kemudian. Dia berbalik dan bergegas ke medan perang bersama klonnya. Lawan Yuan Xi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika Lu Ye tidak tertunda, dia pasti sudah bisa masuk dan menyerangnya sejak lama. Setelah Lu Ye berhadapan dengan lawan Yuan Xi, Lian memanggil lagi. Dia pernah berhadapan dengan lawan sebelumnya, dan sekarang dia bekerja sama dengan seseorang dari kota Ling Feng untuk bertarung 2 lawan 1. Musuh dipukuli sampai-sampai dia tidak punya harapan untuk melarikan diri. Mengertakkan gigi dan bertahan. Saat Yuan Xi dan Lian berlarian, situasi di medan perang dengan cepat menjadi jelas. Lu Ye mengikuti mereka berdua, membunuh kemanapun mereka pergi. Anggota He Dao di kota Ling Feng telah mengalami pemandangan seperti itu sebelumnya dan tahu bahwa Lu Ye adalah pembunuh, jadi mereka tidak terkejut melihat satu sama lain saat ini. Sebaliknya, mereka bersedia bekerja sama dan mengampuni nyawa lawan mereka untuk membiarkan Lu Ye menghadapinya. Setelah beberapa saat, di antara semua musuh, hanya penguasa kota tingkat terpencil yang masih melawan. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat ketika dia mencoba melarikan diri. Lawannya adalah Zhao Lingfeng. Mereka semua adalah penguasa kota tingkat gurun, dan kekuatan mereka seimbang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun. Jika dia melarikan diri dari awal, Zhao Lingfeng tidak akan bisa menghentikannya. Tetapi siapa yang akan melarikan diri tanpa melawan ketika perang dimulai? Ketika dia menyadari bahwa situasinya tidak baik dan ingin melarikan diri, Lian telah membunuhnya. Dengan kecepatan Lian, dia dengan mudah mencegatnya, dan dia dan Zhao Lingfeng mengejarnya dengan ganas. Ketika He Dao musuh hampir sepenuhnya musnah dan dia ditinggalkan sendirian, dia tidak lagi dapat melawan. Lu Ye mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan terakhir, dan pertempuran mereda. Tetapi perang belum berakhir, karena kota tingkat gurun musuh melarikan diri di bawah kendali Liu Bei He Dao. Akan tetapi, ketika banyak pasukan He Dao dari pihak kita dikepung, orang-orang He Dao yang tersisa menyadari bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan nyawa mereka, jadi mereka membawa orang-orang He Dao yang masih hidup di kota dan melarikan diri ke alam Hehe dengan bantuan mutiara He Dao, meninggalkan kota yang kosong. Banyak anggota He Dao mengambil tindakan bersama, dan setelah beberapa saat, formasi itu hancur. Zhao Lingfeng menatap Yuan Xi dan tersenyum tipis, Tuan Kota Yuan, terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah beberapa pengalaman sebelumnya, dia terbiasa membiarkan Yuan Xi menangani mutiara He Dao saat ini. Awalnya, dia juga bertanya-tanya apakah Yuan Xi ingin mencari beberapa hal baik terlebih dahulu, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa bukan itu masalahnya, karena Yuan Xi selalu membawa Lu Ye ke aula tengah dan segera keluar tanpa mencari sama sekali. Terlebih lagi, kota Yuan Xi tidak pernah kekurangan bagian keuntungan yang seharusnya dialokasikan untuk mereka. Mengenai persediaan lain di kota He Dao yang hancur, pada dasarnya mereka dikirim oleh orang-orang dari kota Ling Feng untuk mengambilnya. Jadi meskipun dia tidak tahu mengapa Yuan Xi bersikeras untuk berurusan dengan mutiara He Dao sendiri, selama dia memiliki banyak keuntungan, tidak akan ada masalah. Ya, Yuan Xi mengangguk dan menuntun Lu Ye menuju aula tengah. Setelah beberapa saat, ketika keduanya keluar lagi, Lu Ye menyerahkan sebuah bungkusan kecil kepada Zhao Lingfeng. Zhao Lingfeng menerimanya sambil tersenyum dan berkata dengan penuh arti, jika Anda punya waktu, rekan Tao, Anda dapat datang dan duduk di kota ini. Rekan Tao saya telah datang dan pergi dengan tergesa-gesa sebelumnya, jadi Anda mungkin belum menghargai pesona kota ini. Lu Ye pernah ke kota Ling Feng dan ketika dia masuk sendirian sebagai sandera, dia juga melukai banyak Dao Fusion di kota Ling Feng. Tetapi pada saat itu, kami tidak memiliki persahabatan. Sekarang kota Ling Feng telah dicaplok, Lu Ye secara alami dapat pergi ke sana kapan saja. Namun, isyarat di balik kata-kata Zhao Lingfeng membuat mata Lu Ye berkedut. Tampaknya setelah pertarungan dengan kultivator wanita itu, reputasinya hancur total.
Dia bahkan bisa merasakan bahwa setelah Zhao Lingfeng mengucapkan kata-kata ini, kelompok Hedao di seberangnya menatapnya dengan cara yang aneh. Mudah diucapkan. Dia menjawab dengan ringan, dan dengan sekilas pandang, dia melihat Lian Ye menatapnya dengan ekspresi aneh. Lu Ye mendesah dalam hatinya, hanya merasakan kesengsaraan di dunia. Bab 2562, Nafsu Makan Lebih Besar. Di dadu Tongfu, Lu Ye kembali dengan penuh harap. Begitu memasuki kamar, ia menyadari ada yang tidak beres. Tempat tidurnya yang besar, yang belum pernah ia gunakan sebelumnya, ditutupi oleh tirai kasa berwarna merah muda. Dalam kabut, ada sosok anggun berbaring miring, memegang pipinya dengan satu tangan dan menatapnya. Masih ada suasana memabukkan yang melayang di sekitarnya. Lu Ye berdiri di sana, menatap tajam ke sosok kabur di depannya. Kakak Ye, kau kembali. Suara lembut Yudi terdengar, sangat menggoda. Lu Ye melangkah maju, berjalan maju seperti naga atau harimau. Setelah beberapa napas, Yudi dicubit di lehernya dan terlempar keluar pintu. Yudi dengan cepat berbalik dan menamparkan pintu yang tertutup, dengan marah berkata, bagaimana aku bisa kalah dengan wanita jalang di luar? Tolong jelaskan dengan jelas kepadaku, Tuan Lu. Hidungnya hampir bengkok karena marah. Selama pertempuran sebelumnya, ia tetap tinggal di kota Yuanxi, dan Lu Ye dapat dengan jelas melihat situasi di sana. Dia tampak tidak sabar di luar, tetapi ketika dia sampai di rumah dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Pintu tiba-tiba terbuka lagi, dan Yudi dengan cepat mengubah senyumnya, Kakak Ye. Sebelum dia selesai berbicara, sesuatu dilemparkan oleh Lu Ye. Dia dengan cepat menangkapnya dan menemukan bahwa itu adalah tubuh kultivator wanita dari sebelumnya. Namun, pakaian di depan kultivator wanita itu telah robek saat ini, dan dia dapat dengan jelas melihat tubuh di balik pakaian kecil itu. Dengan suara keras, pintu ditutup lagi. Yudi memegang mayat kultivator wanita yang dingin, bingung, dan tidak mengerti apa yang dimaksud Lu Ye. Di dalam ruangan, Lu Ye duduk bersila, dengan sepasang baju besi emas lembut di lututnya, yang baru saja dia robek dari tubuh kultivator wanita itu. Sebuah suara di samping telingaku terdengar, sayang sekali, sayang sekali, sayang sekali. Akan sangat bagus jika benda ini adalah harta atribut seperti pedang, senjata, dan tongkat, yang pasti akan menjadi makanannya. Sayangnya, itu adalah harta atribut pelindung yang dikenakan di tubuh dan sama sekali tidak berguna baginya. Bahkan jika itu diperoleh. Aku hanya bisa menatapnya. Kultivator wanita itu seharusnya tidak dipromosikan ke Hedao dengan harta karun ini. Lu Ye membelai baju besi lembut itu, kekuatan pohon bakat telah diaktifkan, akar tak terlihat menembus ke dalamnya, dan melahap misteri di dalamnya. Benar, Li juga setuju. Karena jika kultivator wanita itu dipromosikan ke Hedao dengan harta karun ini, maka kekuatannya pasti jauh lebih kuat, dan kekuatan perlindungannya akan jauh lebih unggul daripada kultivator dengan level yang sama. Jika demikian halnya, Lu Ye tidak ada hubungannya dengan dia. Dalam kasus ini, hanya ada satu kemungkinan. Harta karun atribut ini diperoleh oleh kultivator wanita setelah dia dipromosikan menjadi Hedao. Meskipun telah dibudidayakan, peran yang dapat dimainkannya terbatas. Satu-satunya manfaat yang diberikan harta karun atribut ini kepadanya adalah perlindungan. Kemampuannya lebih kuat, jadi meskipun dia tidak sekuat Hedao kota Lingfeng sebelumnya, dia tidak pernah terluka karena perlindungan harta karun ini. Pohon bakat melahap harta karun atribut, dan yang dia dapatkan bukan hanya misteri, tetapi kekuatan Tao Lu Ye juga meningkat, dan itu meningkat pesat. Anda harus tahu bahwa ketika dia menelan dadu takdir, itu murni untuk kekuatan Tao. Dadu takdir tidak pernah dibudidayakan, dan itu masih memberinya banyak keuntungan saat itu. Saat ini, harta karun atribut ini telah dibudidayakan oleh seorang Tao selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Setelah melahapnya, secara alami akan mendapatkan banyak kekuatan Tao. Waktu berlalu, dan setelah beberapa hari, Lu Ye tiba-tiba membuka matanya. Baju besi lembut keemasan yang telah tergeletak di lututnya di depannya telah menjadi kusam, seolah-olah telah mengalami erosi selama bertahun-tahun yang tak berujung. Dia membuat gerakan kecil, dan baju besi emas lembut yang masih utuh tiba-tiba berubah menjadi bubuk dan berserakan di sekitarnya. Ini mengejutkan Lu Ye. Dia telah memurnikan banyak senjata Tao, dan senjata Tao yang tersisa setelah para biksu tewas dalam pertempuran semuanya mengandung kekuatan Tao. Setelah dimurnikan, mereka dapat mengisi kembali cadangan kekuatan Tao miliknya sendiri. Tetapi para prajurit Tao itu tidak akan berperilaku seperti ini setelah dimurnikan. Sebagian besar dari mereka masih mempertahankan penampilan aslinya, tetapi mereka telah kehilangan kekokohan dan fungsi sebelumnya. Itu tidak akan pernah berubah menjadi debu seperti harta karun di hadapanku, seolah-olah itu tidak pernah muncul sebelumnya. Tanpa mengetahui alasannya, Lu Ye dengan cepat memeriksa pohon bakat. Setelah beberapa saat, saya merasa senang dan bahagia. Sudah pasti bahwa yang dibutuhkan pohon bakat untuk transformasi selanjutnya adalah misteri atribut. Pohon bakat telah menelan dadu takdir sebelumnya, tetapi pada saat itu Lu Ye hanya fokus pada akumulasi kekuatan dan tidak memperhatikan perubahan halus di pohon bakat. Kali ini saya memberikan perhatian khusus dan akhirnya menyadari sesuatu. Hanya saja, setelah kegembiraan datang kekhawatiran, karena meskipun pohon bakat telah berubah, itu tampaknya bukan perubahan besar. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa jika Anda ingin mencapai level transformasinya, Anda mungkin harus melahap banyak harta atribut. Nafsu makan makhluk ini lebih besar dari seekor rusa. Lu Ye setidaknya memiliki tujuan yang sama untuk promosinya, tetapi untuk transformasi pohon bakatnya, dia tidak dapat merasakan di mana tujuannya. Rasanya agak jauh. Kemudian dia memikirkan pertanyaan lain. Bagaimana pohon bakat itu muncul? Dia mendapatkan benda ini dari Kyushu. Melihat seluruh langit berbintang, Kyushu pada puncaknya memang luar biasa, tetapi di jurang bintang, Kyushu bukanlah apa-apa.
Pohon bakat yang diperoleh dari Kyushu masih dapat memainkan peran penting hingga hari ini, dan bahkan dapat menelan harta atribut. Jika berubah lagi, mungkinkah tidak dapat menelan bahkan harta? Sebenarnya, Lu Ye telah lama menduga apakah pohon bakat itu sendiri adalah harta, tetapi harta ini berbeda dari harta lain yang pernah dilihatnya. Itu memiliki potensi besar untuk tumbuh. Kota Yuanxi membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memperbaiki kali ini. Yuanxi tidak dapat menahan kesepian. Faktanya, pertempuran terus-menerus dalam waktu singkat akan menghabiskan banyak uang untuk semua orang. Terlepas dari cara gabungan atau cara fusi, mereka semua perlu mengisi kembali kekuatan mereka sendiri. Bagi setiap biksu, kekuatan cadangannya harus dipertahankan setidaknya 70% dari keadaan sempurna, sehingga ia dapat memiliki ruang untuk bermanuver saat menghadapi pertempuran. Jika daya cadangan tidak mencukupi, sangat mungkin akan terjadi pertempuran di mana kekuatannya sendiri tidak mencukupi. Jika Anda menggunakannya, itu akan terlalu memalukan. Lu Ye jarang memiliki kekhawatiran dalam hal ini, karena cadangan dayanya di pohon bakat terlalu besar, dan jauh lebih mudah untuk diisi ulang daripada biksu lainnya, jadi meskipun dia menghabiskan banyak uang dalam setiap pertempuran, dia masih dapat terus mempertahankannya. Ini juga alasan mengapa banyak kota Hedao mulai berhibernasi setelah berpartisipasi dalam pertempuran besar di padang salju. Di satu sisi, ada biksu yang perlu menyembuhkan luka mereka, dan yang terpenting adalah mengisi kembali konsumsi. Oleh karena itu, ketika Lu Ye keluar dari rumah besar suatu kali, dia menemukan bahwa seluruh kota Yuanxi benar-benar sunyi, tidak ada seorang pun sama sekali. Semua orang di kota itu, dari Yuanxi hingga budak Rongdao, berlatih keras. Dia perlahan-lahan datang ke kolam Tao dan segera melihat Fan Mo duduk bersila di sini. Terakhir kali, dia meminta Fan Hui untuk mengawasi situasi Lianzi, jadi Fan Hui tetap di sini tanpa tersentuh. Merasakan gerakan itu, Fan Mo membuka matanya, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Dadu Tong." Lu Ye mengangguk, berjalan ke kolam Dao dan melihatnya, dan melihat teratai itu berenang di antara kabut. Dibandingkan dengan sebelumnya, kondisinya tampak lebih baik, tetapi masih terlihat sedikit lemah. 3 embusan gas beracun sebelumnya benar-benar telah melahapnya. Apakah ia telah memakan semua ikan Tao di sini? Lu Ye memandanginya sebentar, dan sudut matanya berkedut. Setelah kolam Dao dibangun, ia mulai mengembangbiakkan ikan Dao. Kota Yuanxi dipromosikan ke tingkat Hong, dan produksi ikan Dao sebenarnya cukup bagus. Ketika Lu Ye melewati sini di masa lalu, ia masih bisa melihat jejak ikan Dao di kolam. Tetapi di mana ikan itu sekarang? Fan He berkata, ketika seekor ikan dikandung, ia akan memakannya. Saya khawatir kolam kita hanya dapat digunakan untuk membesarkan anak teratai. Ia belum pulih sepenuhnya. Ya, Fan Yu mengangguk, jika Anda ingin ia pulih lebih cepat, sebaiknya Anda memberinya makan ikan Tao. Lu Ye segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin ia memiliki ikan Tao di tangannya? Mereka semua telah dimurnikan olehnya. Ada satu di sana di Yudi, tetapi itu sangat berguna dan tidak dapat dipindahkan untuk saat ini. Adapun Yuanxi, penguasa kota keluarga saya selalu menganggap Taoisme sebagai kotoran, dan ada kemungkinan besar ia tidak memilikinya. Orang terkaya di kota itu mungkin adalah Lian. Pemilik menara Jinrui memiliki tanah yang sangat luas di alam Hehe dan pasti sangat kaya. Penguasa kota harus menemukan cara untuk membuat Lian mengeluarkan darah untuk membesarkan Lian Zai. Jika ini bisa dilakukan, Lian Zai akan menjadi senjata pembunuh saat ia menghadapi kota Hedao yang sulit ditaklukkan. Lu Ye melakukan apa yang dipikirkannya, menyapa Fan Hu, dan langsung pergi ke rumah penguasa kota. Segera ia bertemu Yuanxi dan berbicara dengannya sebentar. Yuanxi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda tidak tahu sesuatu, Panglima tertinggi. Lian sangat pelit. Terakhir kali saya memintanya meminjam uang untuk membeli seorang budak. Dia bahkan tidak mau. Jika saya tidak menghasilkan banyak uang dengan bertaruh di medan perang saat itu, saya mungkin tidak memiliki beberapa budak itu. Lu Ye berpikir sejenak dan menyadari bahwa Yuanxi sedang berbicara tentang pertama kalinya ia bertarung sampai mati sebagai tamu tak bernama. Kemudian dia menyemangati, bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencoba? Tuan, pikirkanlah, Lian Zai dapat menghancurkan formasi. Dengan bantuan Lian Zai, kita dapat dengan cepat menaklukkan kota Hedao milik musuh. Dengan cara ini, kita juga dapat dengan cepat memanen pecahan mutiara Hedao dan memperkuat kota kita. Dengan cara ini, kita akan segera dipromosikan dari level Hong ke level semesta, dan level semesta akan segera tiba. Saat itu, ke-10 kota Hedao utama akan bergantung pada kita untuk bertahan hidup. Yuanxi tidak memiliki kelemahan lain, dan memimpin kota Hedao-nya ke puncak jelas merupakan salah satunya. Ketika Lu Ye mengatakan ini, dia langsung tergerak dan berdiri, aku akan pergi mencarinya sekarang, dan aku akan menyerahkannya padamu untuk memberi makan Lianzi mulai sekarang. Aku memberikannya padanya, jika dia tidak berani menanggapi, Dia berbicara dengan gigi terkatup, seolah-olah dia akan menyiksa Lianzi jika dia tidak setuju. Setelah minum teh, di kediaman Lian, dia mengulurkan tangannya untuk mengusap dahinya, menatap Yuanxi yang sedang memegang pahanya di kakinya dan menatapnya dengan iba, merasakan sakit kepala, sekarang kamu juga seorang penguasa kota tingkat Hong. Bisakah kamu berhenti bersikap tidak tahu malu? Yuanxi memeluk kakinya lebih erat, pokoknya, tidak akan ada orang lain yang melihatnya. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Oke, bukankah itu hanya Lianxi? Aku akan mengangkatnya. Lian benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Yuanxi segera melompat, memegang wajah Lian dan menciumnya dengan ganas, itu pasti kamu, Lian. Wajah Lian tanpa ekspresi, dan wajahnya meneteskan air liur karena ciuman itu. Dia hanya menunggu Yuanxi melepaskannya sebelum dia menyekanya dengan jijik.
Bab 2563. Seorang pengunjung datang. Di kota Lingfeng, semua orang, dipimpin oleh Zhao Lingfeng, berkumpul bersama untuk minum dan berbincang. Lu Ye juga ada di antara mereka, dan dia dilayani dengan antusias oleh dua wanita cantik, Rong Dao. Setelah perang terakhir, Zhao Lingfeng mengundang Lu Ye untuk menjadi tamu di sini, tetapi Lu Ye tidak setuju. Tentu saja dia tidak ingin datang ke sini sebagai tamu. Jika dia punya waktu, dia mungkin juga berlatih keras dan mendapatkan sedikit kekuatan Tao. Tak berdaya, Zhao Lingfeng sering mengundangnya, seolah-olah dia ingin menjalin hubungan baik dengannya. Lu Ye berpikir bahwa sekarang kota Lingfeng telah melekat pada kotanya, Zhao Lingfeng, penguasa kota, secara pribadi mengundangnya, dan tidak baik baginya untuk menolak terlalu sering, jadi dia akhirnya datang. Dia tahu betul bahwa orang yang ingin disenangkan Zhao Lingfeng bukanlah dia, tetapi Yuan Si adalah seorang wanita, dan Zhao Lingfeng tidak dapat melihatnya, jadi tidak mudah untuk mengganggunya dengan gegabah. Maka Anda akan tahu bahwa Anda dapat mundur dan mencari hal terbaik berikutnya dan fokus pada diri sendiri. Tanda tanya. TO55. Pembaruan tercepat dan kegembiraan tanpa akhir. Dua wanita Rong Dao yang melayani di sampingnya pasti dipilih dengan cermat, satu murni dan yang lainnya menawan, masing-masing dengan gaya yang berbeda. Keadaan yang tak terduga selama perang terakhir jelas menyebabkan kelompok Hedao di kota Lingfeng salah paham. Namun, Lu Ye hanya mengobrol dengan orang-orang Hedao dan minum sebanyak yang mereka bisa. Dia tidak pernah melihat kedua wanita itu dari awal hingga akhir, yang membuat mereka sedikit kecewa. Saya pergi ke alam Hehe sehari sebelum kemarin, dan saya mendengar hal yang aneh. Di seberang Lu Ye, Wu Mi memegang gelas anggur dan tersenyum. Setelah periode kultivasi ini, lukanya sembuh. Loadat V, 5,0. Oh, kakak senior Wu mendengar sesuatu yang aneh, sebaiknya Anda memberi tahu dia. Seorang Hedao bernama Long Heng ingin bergabung. Long Heng ini adalah pemilik gedung tingkat surga yang melaporkan berita terakhir kali. Setelah pertempuran itu, dia telah membalas dendam dan tidak punya tempat untuk pergi. Dia diundang oleh Zhao Lingfeng, jadi dia bergabung dengan kota Lingfeng. Saat ini, di kota Lingfeng, selain penguasa kota Zhao Lingfeng, dialah yang terkuat. Wu Mi tersenyum tipis, apakah kamu pernah mendengar tentang Wu Mingke? Lu Ye awalnya tidak terlalu memperhatikan, tetapi ketika dia mendengar Wu Mi menyebutkan tamu tak dikenal itu, ekspresinya berubah. Beberapa orang menggelengkan kepala, sementara yang lain mengangguk, tetapi saya pernah mendengar sesuatu. Dikatakan bahwa orang ini pernah bertarung 2 kali di medan pertempuran sebelumnya, dan yang lemah mengalahkan yang kuat dalam kedua kasus tersebut, jadi dia mendapatkan reputasi. Ada banyak yang kuat dikalahkan oleh yang lemah di medan pertempuran, apa istimewanya tamu tak dikenal ini sehingga ia bisa menjadi terkenal hanya dengan 2 pertarungan mematikan. Hedao yang berbicara sebelumnya berkata, tentu saja tidak ada apa-apanya mengalahkan yang kuat dengan yang lemah pada umumnya, tetapi 2 pertarungan fatalnya agak luar biasa. Dikatakan bahwa dalam permainan pertama, ia bertarung dengan level kultivasi Rong Dao tingkat ke-6 melawan level ke-9, dan dalam permainan kedua, seorang pemain kultivasi level ke-7 berhadapan dengan seorang fusion Daoist puncak, dan keduanya menang dengan menyedihkan. Ketika ditanya tentang Hedao, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, level ke-6 membunuh level ke-9, dan level ke-7 membunuh puncak. Itu benar-benar langka. Tidak heran cara harmonis kecil dapat masuk ke telinga kakak senior. Di masa lalu, yang lemah mengalahkan yang kuat di medan perang, dan perbedaan level kultivasi paling banyak hanya level kecil, tetapi celah antara Wu Mingke dan lawannya jelas tidak kecil, dan ia mampu bertahan hidup. Loadat V, 5,0. Wu Mingke ini memang memiliki beberapa kemampuan. Jika ia bergabung ke level ke-8 Taoisme, bukankah ia akan dapat membunuh Hedao? Hahaha. Wu Mi menatap rekannya yang berbicara sambil tersenyum, adik muda Liu benar sekali. Ini hal aneh yang ingin kukatakan. Begitu dia mengatakan ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Adik muda Liu bahkan lebih tercengang, kakak senior Wu, kau tidak mungkin mengatakan padaku bahwa Wu Ming benar-benar akan bertarung sampai mati dengan Hedao, kan? Wu Mi mengangguk, berita yang keluar dari medan pertempuran pasti tidak salah. Dalam beberapa hari, pertarungan mematikan ini akan dimulai. Apa kau bercanda? Penggabungan Tao dan Hedao, tamu tak dikenal ini benar-benar tidak tahu ketinggian dunia. Dia benar-benar berpikir bahwa Hedao dapat dimanipulasi sesuka hati. Bagaimana bisa ada pertarungan yang begitu mematikan di medan pertempuran? Bukankah ini memberikan ikan Tao kepada orang lain secara cuma-cuma? Ketika saatnya tiba, kau bisa bertaruh pada Hedao sesuka hati. Apakah ada alasan mengapa kau tidak bisa menang? Kakak senior Wu, kapan hari khusus pertarungan sampai mati ini? Jika kita punya waktu luang, mari kita pergi dan bergabung dalam kesenangan bersama. Sekelompok orang Hedao tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka semua tahu bahwa medan pertempuran adalah tempat di mana mereka bisa menjadi kaya dalam semalam, tetapi hanya sedikit orang yang dapat memanfaatkan kesempatan itu. Kali ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan, tetapi akan ada banyak orang yang bertaruh pada Hedao saat itu, dan mereka mungkin menang. Tidak banyak ikan Tao, tetapi ini adalah kesepakatan yang pasti menang. Siapa yang tidak ingin ikan Tao diambil secara gratis? Mengapa kalian semua begitu bersemangat? Zhao Lingfeng tiba-tiba berteriak, apa yang terjadi dengan Rong Dao, dan apa yang terjadi dengan Hedao? Bukankah kalian datang dari Rong Dao? Dan sepertinya kalian belum pernah melihat Rong Dao dan Hedao. Kurang dari skrip lebih besar dari Loadat V, 5,0. Zhu Hedao terkejut dan kemudian menyadari bahwa mereka memang pernah melihatnya sebelumnya, dan mereka telah melihatnya berkali-kali. Segera dia menyadari bahwa dia dan yang lainnya baru saja mengatakan hal yang salah. Perjamuan itu awalnya untuk menghibur Lu Ye, tetapi sekarang mereka memandang rendah Rong Dao. Tidak heran Zhao Lingfeng memarahinya.
Lu Ye meletakkan cangkir anggur dan tersenyum tipis, jangan khawatir, Tuan Kota Zhao, Rong Dao adalah Rong Dao. Mengapa saya bisa membunuh He Dao? Kalian semua tahu betul bahwa itu bukan kemampuan saya yang sebenarnya. Zhao Lingfeng menggelengkan kepalanya perlahan, saya telah merasakan kekuatan rekan Tao, dan tentu saja saya tahu bahwa rekan Tao itu bukan Dao Fusion biasa. Hari itu, Lu Ye tiba-tiba menebasnya dengan pisau. Meskipun dia tidak siap, apakah Dao Fusion lain benar-benar bisa melukainya? Terlebih lagi, sebelum itu, Lu Ye sendirian dan melukai begitu banyak Rong Dao di kota ini. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Rong Dao biasa. Untuk mundur selangkah, di medan perang seperti sebelumnya, seorang Rong Dao dapat membunuh seorang He Dao dengan kemampuan yang sama. Rong Dao biasa bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendekati medan perang. Tidak heran Yuan Xi sangat menghargai kultivator militer ini sehingga dia bahkan memberinya status pelindung kota. Lu Ye segera mengambil gelas anggur, Tuan Kota Zhao mengatakan ini karena dia masih peduli dengan apa yang terjadi hari itu, dan dengan meminum cangkir ini, dia meminta maaf kepada Tuan Kota. Zhao Lingfeng berkata dengan cepat, rekan Taoisku serius. Zhao sama sekali tidak berniat melakukannya. Meskipun keluargamu dan aku pernah mengalami beberapa gesekan kecil sebelumnya, seperti kata pepatah, kita tidak saling mengenal sampai kita bertarung. Aku harap rekan Taoisku tidak akan mengingat yang aneh-aneh. Dia juga mengambil gelas anggur. Minum dengan Lu Ye dari jauh, Lo Adat V, 5,0. Topiknya teralih dan segera kembali ke Wu Mingke. Wu Mi jelas telah berusaha keras untuk mendapatkan beberapa informasi ketika dia berada di alam Hehe, dan dia secara alami fasih berbicara tentangnya sekarang. Lu Ye mendengarkan dengan tenang, mengetahui bahwa Gong Mao pasti telah banyak berpikir untuk mempublikasikan pertarungan mematikan ini hanya dalam 1 bulan, dan ini terjadi di bawah padang salju yang kacau saat ini. Namun seperti yang dikatakan Lu Ye sebelumnya, selama gimiknya cukup besar, tentu saja akan menarik perhatian para biksu di dunia luar. Menggabungkan Dao dan bertarung dengan Dao adalah gimik terbesar. Melihat situasi saat ini saja, kita dapat mengatakan bahwa semua orang He Dao di kota Lingfeng sangat tertarik dengan pertempuran maut ini dan ingin terlibat. Jika kota Lingfeng seperti ini, jika kota He Dao lain di alam dalam mendengar berita ini, bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Kecepatan penyebaran berita di dunia dalam sebenarnya sangat cepat, berkat para biksu yang dapat memasuki alam Hehe melalui mutiara He Dao. Dapat dikatakan bahwa kegembiraan terbesar di seluruh dunia saat ini adalah kekacauan di padang salju. Yang kedua adalah pertempuran mematikan di medan perang, yang telah menarik perhatian banyak orang. Sementara mereka mengobrol di sini, Zhao Lingfeng tiba-tiba mengubah ekspresinya, mengeluarkan not balok, memeriksanya, berdiri dan berkata, ayo. Orang-orang He Dao yang sedang mengobrol terdiam sejenak. Lu Ye bereaksi, Tuan Kota memanggilku. Lo Adat V, 5,0. Baik, Lu Ye segera berdiri, kalau begitu aku akan mengambil langkah pertama. Tuan Kota Zhao, terima kasih atas keramah tamahan ini. Zhao Lingfeng tersenyum dan berkata, rekan Taois, datanglah ke sini sesering mungkin ketika Anda punya waktu. Keluarga Anda dan saya sekarang bersatu, jadi tidak perlu membedakan antara kami. Lu Ye mengangguk, meninggalkan istana, dan langsung menuju kota Yuanxi. Setelah kembali ke kota, saya bertemu Yuanxi dan mengetahui bahwa target yang akan dihadapi kali ini sama seperti terakhir kali, yaitu kota terpencil yang sepi dan tidak aktif. Setelah beberapa saat, kota ini dan kota Lingfeng bergerak beriringan, meninggalkan posisi di mana mereka telah terbengkalai selama hampir sebulan. Di kota Dudu, Jing Lei tampak sedih. Kali ini dia beruntung dan memiliki tujuan baru, yang memungkinkannya untuk berurusan dengan Yuanxi, tetapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Bagaimana dengan waktu berikutnya? Yuanxi mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia harus diberi tugas baru setidaknya setiap bulan. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak tugas? Untuk berurusan dengan Yuanxi, dia menyerahkan kota He Dao yang awalnya direncanakan untuk dikembangkan, yang membuat pemilik kota banyak mengeluh. Jing Lei tidak dapat mengetahui bagaimana dia cukup tidak beruntung untuk mendapatkan seseorang seperti Yuanxi, dan sekarang dia tidak dapat menyingkirkannya bahkan jika dia mau. Tetapi kebetulan dia telah menyebabkan masalah ini sendiri. Tidak ada gunanya melaporkannya ke Shouzu. Shouzu hanya akan membiarkannya mengatasinya sendiri. Sekarang dia hanya membenci bahwa pengawas yang dia kirim terlalu picik. Jika orang ini masih hidup, dia pasti akan mengurusnya sendiri dan membiarkannya merasakan siksaan di dunia. Lo Adat V, 5,0. Ketika dia dipenuhi dengan kesedihan, dia tiba-tiba melihat sekilas Shouzu, yang duduk tinggi di sampingnya, berdiri perlahan dari sudut matanya. Tuan, Jing Lei menatapnya dengan ragu. Tetapi Shouzu melihat ke satu arah, tatapannya tampaknya mampu menembus kehampaan. Dia melangkah maju, dan sebuah suara datang, wakil-wakil penguasa kota, ikuti aku keluar kota untuk menyambut tamu. Jing Lei sedikit terkejut. Kota ini adalah kota He Dao tingkat Zhou, dan Shouzu adalah penguasa kota. Siapa yang datang, dan Shouzu benar-benar bisa keluar untuk menyambutnya secara langsung. Dan dia juga perlu membawa wakil penguasa kota ini bersamanya. Tidak berani mengabaikan, Jing Lei segera mengikuti Shouzu bersama beberapa wakil penguasa kota lainnya. Setelah meninggalkan kota He Dao, setelah menunggu beberapa saat, aku melihat cahaya keemasan melesat ke arahku di depanku. Kecepatannya begitu cepat hingga aku terkejut oleh guntur. Meskipun kecepatan tidak terkait langsung dengan kekuatan, jika kecepatan dapat mencapai level ini, kekuatannya pasti tidak akan lebih lemah. Cahaya keemasan memudar, memperlihatkan sosok seorang pemuda tampan. Senyum muncul di wajah Shouzu yang biasanya sopan, angin macam apa yang membawamu ke sini? Pemuda itu juga menunjukkan senyum, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi, aku lewat di dekat sini tanpa melakukan apapun. Kupikir saudara Shouzu ada di sini, jadi aku datang untuk melihat. Mengapa, Anda tidak diterima? Shouzu terkekeh dan berkata, saudara Chang Sheng dapat memikirkanku.
Merupakan kehormatan bagiku. Bagaimana mungkin aku tidak menyambutmu? Lihat, begitu aku melihat auramu, aku segera memimpin orang lain untuk menyambutmu. Jinglei masih bingung dengan latar belakangnya, tetapi begitu mendengar kata, umur panjang, dia tiba-tiba memiliki pemahaman yang jelas. Dia pernah mendengar nama terkenal ini, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Dikatakan bahwa orang ini dulunya adalah penguasa kota Hedao City tingkat Zhou tertinggi, tetapi karena beberapa alasan, dia menyerahkan Hedao City miliknya sendiri. Pada saat itu, hal itu menyebabkan kegemparan di dunia batin. Bagaimanapun, pada posisinya, Hedao City tingkat abadi teratas bukanlah sesuatu yang akan dia serahkan begitu saja. Bab 2565 Guntur yang menakutkan. Ketika orang seperti itu datang sendiri, itu memang seolah-olah Souzu memimpin sekelompok wakil penguasa kota untuk menyambutnya secara pribadi. Dalam hal senioritas, bahkan Souzu setengah lebih pendek dari manusia. Setelah beberapa patah kata menyapa, Souzu mengundang Changsheng ke kota dan mengadakan jamuan makan untuk menghormatinya. Selama makan malam, orang ini mengobrol dan tertawa dengan Souzu, dan dia tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Changshu adalah orang yang santai, dan dia memiliki banyak interaksi dengan sekelompok wakil penguasa kota, yang membuat orang-orang lebih menyukainya. Tetapi yang membingungkan Jinglei adalah bahwa setelah jamuan makan, Changsheng mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sepertinya dia benar-benar hanya lewat di sini dan datang untuk mengobrol dengan Souzu. Tetapi Jinglei tahu bahwa orang seperti Changsheng tidak mungkin bermalas-malasan. Dia pasti memiliki tujuan lain untuk perjalanannya. Mungkin dia telah bernegosiasi dengan penguasa kotanya selama jamuan makan, tetapi yang lain tidak mengetahuinya. Dia tidak bertanya lebih banyak dan hanya melakukan pekerjaannya. Satu-satunya hal yang membuatnya bingung adalah setelah Changsheng pergi, ekspresi Souzu tampak sedikit ragu-ragu, seolah-olah dia telah menghadapi sesuatu yang sulit. Jinglei hendak kembali ke tempat duduknya ketika dia mendengar Souzu menyapa, Jinglei. Jinglei buru-buru melangkah maju, Tuan. Souzu menatapnya dengan tenang dengan matanya, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, pergilah ke kota Guhong dan berikan ini kepada Duan Guhong. Kota Guhong, seperti kota Souzu, adalah kota Hedao tingkat Zhou, yang terletak di zona perang lain yang berdekatan. Penguasa kotanya, Duan Guhong, juga merupakan orang yang kuat. Karena zona perang yang dikuasai satu sama lain berdekatan, mereka selalu berkomunikasi satu sama lain. Souzu dan Duan Guhong memiliki hubungan yang baik secara pribadi. Jinglei tidak tahu apa yang ada di dalam cincin penyimpanan ini, tetapi karena dia, wakil penguasa kota, harus pergi ke sana secara langsung, itu pasti sangat penting. Ya, Jinglei mengambil cincin penyimpanan itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Dengan kekuatan kakinya, perjalanan bola-bali ini tidak akan memakan waktu lebih dari sebulan. Dia telah menugaskan tugas baru ke kota Yuanxi, jadi dia tidak ingin menunda waktu berikutnya. Dengan menghubungi kota Yuanxi, Anda tidak perlu khawatir akan mendapat masalah. Ayo pergi. Souzu melambaikan tangannya. Jinglei menerima perintah dan dengan cepat bergegas keluar dari kota Souzu, menuju ke arah tempat kota Guhong berada. Meskipun padang salju itu kacau dan dia sendirian, dia tidak khawatir tentang keselamatannya. Sebagai wakil penguasa kota-kota Hedao tingkat Zhou, kekuatannya sendiri sebanding dengan penguasa kota tingkat surga yang memiliki peningkatan kota Hedao. Kekuatan seperti itu. Selama Anda tidak dikelilingi oleh sejumlah besar musuh, tidak ada bahaya bagi hidup Anda. Saya agak penasaran dalam hati. Apakah ada hubungan antara Changshu dan penguasa kotanya yang meminta saya mengunjungi kota Guhong? Dia penasaran, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk memeriksa apa yang ada di dalam cincin penyimpanan. Setelah bepergian selama lebih dari setengah hari, Jinglei tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah daratan yang mengambang dengan ekspresi dingin, kamu sangat licik dan memalukan, keluar. Saat dia selesai berbicara, sesosok tubuh benar-benar berjalan keluar dari arah itu dan berkata sambil tersenyum, rekan Taois Jinglei memiliki temperamen yang buruk. Saya hanya beristirahat di sini, tetapi apakah itu mengganggu Anda? Melihat sosok yang baru saja dilihatnya setengah hari yang lalu, dingin yang menggelegar dan niat membunuh di wajahnya berubah menjadi keheranan, rekan Taois Changshu. Dia hanya merasakan sesuatu di dalam hatinya dan menyadari bahwa ada penyergapan di sini. Dia mengira pihak lain akan menyerangnya, jadi dia sangat kasar dalam kata-katanya. Selain itu, statusnya juga memungkinkannya untuk bersikap kasar kepada orang lain. Siapa sangka orang yang berjalan keluar dari balik daratan yang mengapung itu adalah Changsheng, yang baru saja meninggalkan kota Souzu belum lama ini. Souzu ingin membunuhku. Pikiran pertama yang muncul di benak Jinglei adalah ini. Dia tidak mengira itu adalah suatu kebetulan bahwa dia bertemu Changsheng di sini. Padang salju itu begitu besar sehingga tidak ada alasan baginya untuk mengambil rute yang sama dengan Changsheng. Changsheng tidak bisa benar-benar beristirahat di sini. Jika dia ingin beristirahat, dia tidak akan meninggalkan kota Souzu sebelumnya. Jadi dia segera menyadari bahwa Changsheng sedang menunggunya di sini secara khusus. Dia dipercayakan oleh Souzu untuk memblokir di sini dan mencegatnya. Tetapi saat berikutnya dia menolak ide ini, karena dia telah bekerja keras di bawah Souzu selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia tidak memiliki banyak penghargaan, dia masih memiliki kerja keras. Souzu tidak dapat melakukan ini dan memotong lengannya sendiri. Jika berita itu bocor, siapa yang akan melakukannya di masa depan? Bekerja keras untuknya. Tetapi jika Souzu tidak ingin membunuhnya, mengapa Changsheng ada di sini? Entah berapa banyak pikiran yang terlintas di benakku saat ini. Jinglei buru-buru membuat gerakan panik, menangkupkan tinjunya dan berkata, ternyata itu adalah rekan Tao Changshu. Kupikir Xiao Xiao menyergapku di sini dan mencoba menyerangku secara diam-diam. Sungguh tidak sopan. Tidak mengherankan jika kamu tidak tahu. Changming terkekeh, rekan Tao berjalan sendirian, jadi waspada adalah hal yang baik.
Jika aku berada dalam situasi tadi, aku akan langsung mengambil tindakan, tetapi rekan Tao memiliki temperamen yang baik. Jing Lei Xin berkata bahwa temperamenku akhir-akhir ini tidak begitu baik, aku hanya tidak berani meledak di hadapanmu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, rekan Tao, silakan terus beristirahat, aku tidak akan mengganggumu. Aku sedang ada urusan resmi, jadi aku akan pergi dulu. Dia tidak tahu mengapa Chang Sheng menunggunya di sini, tetapi dia secara naluriah merasa bahwa tidak akan ada manfaatnya jika terlalu banyak berhubungan dengan Chang Sheng, karena jika dia benar-benar bisa memahami apa yang dikatakannya di permukaan, Chang Sheng dapat ditemukan di kota Souzhou. Sendirian, daripada bersikap licik seperti ini, siapapun yang bertindak secara diam-diam tidak akan pernah berbuat baik. Dia telah hidup entah berapa tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kebenaran ini. Jadi dia hanya ingin pergi sekarang, keluar dari sini secepat mungkin. Rekan Tao, tolong, Chang Ming tersenyum tipis tanpa ada niat untuk menghentikannya. Penampilannya membuat Jing Lei bingung, bertanya-tanya apakah dia terlalu banyak berpikir dan menilai perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Begitu tubuhnya bergerak, kekuatan Tao-nya mendesaknya untuk pergi. Oh, ngomong-ngomong, tepat ketika dia hendak pergi, Chang Shu tiba-tiba berbicara lagi. Perasaan buruk di hati Jing Lei menjadi semakin kuat, tetapi dia tidak bisa pergi lagi. Rekan Taois Jing Lei, sebagai wakil penguasa kota yang ditempatkan di ibu kota di zona perang, pasti sangat berpengetahuan. Saya ingin menanyakan tentang keberadaan kota Hedao dengan Anda. Apakah mungkin untuk melakukan ini dengan mudah? Kata Chang Sheng. Kota Hedao yang mana? Tanya Jing Lei. Sepertinya disebut Yuan Xikeng. Chang Ming terdengar tidak yakin. Jantung Jing Lei berdebar kencang, tetapi dia tetap tenang di permukaan, seolah-olah dia berpikir, kota Yuanxi. Saya rasa saya belum pernah mendengarnya, dan rekan-rekan Taois juga tahu bahwa jumlah kota Hedao yang berkumpul di Suiyuan sangat besar, dan kota-kota Hedao ini. Kota-kota itu berkeliaran di padang salju, dan tidak harus terbatas pada zona perang tertentu. Kota Hedao yang dicari rekan Taois itu mungkin berada di zona perang lain. Saya mengutuk diam-diam di dalam hati, Souzhu mengkhianatiku. Jika Chang Ming ingin menanyakan tentang kota Yuanxi, tidak perlu menghalangi di sini dan mencarinya, wakil penguasa kota. Dia bisa pergi ke Souzhu untuk bertanya. Tuan kota memiliki informasi yang jauh lebih lengkap daripada dia. Namun, dia datang untuk bertanya sendiri. Situasi ini sudah jelas. Chang Sheng pasti pernah bertanya kepada Souzhu tentang hal ini di perjamuan sebelumnya, tetapi Souzhu menyalahkan dirinya sendiri, itulah sebabnya hal ini terjadi. Dia tidak tahu detail spesifik tentang identitas Yuanxi. Dia hanya mengetahuinya dari Souzhu, yang bahkan Souzhu tidak mampu menyinggungnya. Tidak. Chang Sheng mengangkat jarinya dan menggoyangkannya, informasi yang kudapat cukup yakin bahwa kota Yuanxi berada di zona perang ini, dan memiliki hubungan dekat dengan sesama penganut Tao. Tadi aku bahkan tidak yakin tentang nama kota Yuanxi, tetapi sekarang aku bahkan bisa yakin tentang hal semacam ini. Jing Lei mengerutkan kening dan tetap diam. Yuanxi dan Souzhu tidak mampu menyinggung mereka, dan dia bahkan tidak mampu menyinggung mereka. Beraninya kau bicara omong kosong. Tuan kotamu sendiri bukanlah manusia. Dia pikir kentang itu terlalu panas untuk dipegang, jadi dia melemparkannya padamu. Nada bicara Chang Shu santai, melihat ekspresi rekan Tao, sepertinya dia tahu sesuatu di dalam. Jing Lei menghela napas dan berkata sambil tersenyum masam, rekan Tao Chang Shu salah menyalahkanku. Meskipun aku mendengar sesuatu dari tuan kota, itu samar-samar dan tidak benar. Chang Ming mengangguk sedikit, nada bicara Souzhu memang tegang. Dia pasti punya kekhawatirannya sendiri jika dia tidak memberitahumu dengan jelas. Kalau begitu, rekan Tao seharusnya tahu dari mana asalku. Tentu saja aku tahu. Jing Lei mengangguk. Orang di depannya yang menyerahkan kota Hedao tingkat abadinya tidak menjadi biksu pengembara, tetapi bergabung dengan kota Hedao tertentu, bersedia hidup di bawah orang lain dan menjadi legenda di dunia batin. Kisah yang aneh. Jadi dia secara alami tahu latar belakang Chang Sheng saat ini. Tuan kota Hedao dan aku memiliki asal-usul yang sama. Chang Ming melanjutkan. Jing Lei terkejut. Dia pernah mendengar Chang Ming bertanya tentang kota Yuanxi sebelumnya, dan dia mengira Chang Ming memiliki dendam terhadap Yuanxi, jadi dia ingin menggunakan informasinya sendiri untuk merugikannya. Tentu saja dia tidak berani mengatakan apapun dengan santai. Jika Yuanxi mengetahui kemudian bahwa dialah yang membocorkan informasi itu, dia tidak akan bisa menerimanya. Tetapi jika kedua orang ini berasal dari kota Hedao yang sama, maka hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Apa maksud rekan Tao mencari Yuan Xikeng? Jing Lei menatap Chang Ming dengan bingung. Chang Ming mendesah, Souzhu mungkin tidak memberitahumu identitas tuan kota Hedao, kan? Memang tidak, dia adalah istri tuan kota kita. Mulut Jing Lei terbuka lebar sehingga dia hampir bisa memasukkan telur ke dalamnya. Dia tahu bahwa Yuanxi memiliki latar belakang yang bagus, tetapi dia tidak menyangka itu akan sebesar ini. Istri dari 10 tuan kota Hedao teratas. Apa konsep ini? Saat ini, di antara 10 kota Hedao teratas di dunia batin, hanya ada 3 atau 4 pendamping Tao yang telah diumumkan ke publik. Melihat seluruh dunia batin, 3 atau 4 ini mungkin tidak sebagus 10 penguasa kota teratas dalam hal kekuatan, tetapi mereka tidak kalah statusnya. Sampai batas tertentu, orang-orang ini mewakili 10 penguasa kota teratas di luar. Untuk sesaat, dia berkeringat dingin. Diam-diam dia senang bahwa dia menunjukkan kebaikannya tepat waktu, jika tidak, jika Na Yuanxi datang mengunjunginya, Souzhu bahkan tidak akan bisa melindunginya. Pada saat yang sama, saya tidak bisa tertawa atau menangis pada saat yang bersamaan. Apa yang dilakukan para istri dari 10 penguasa kota teratas di luar sana jika mereka tidak menikmati berkah dan gengsi di kota Hedao mereka sendiri?
Selain itu, informasi yang diperolehnya menunjukkan bahwa meskipun kota Yuanxi memiliki level yang sangat tinggi, cukup untuk mencapai level Hong, Yuanxi tidak memiliki banyak ahli di bawah komandonya. Tampaknya hanya ada kurang dari 20 orang di kota tersebut. Apakah ini benar-benar penjaga kehormatan untuk istri dari 10 penguasa kota teratas tertentu? Tuanku dan istriku memiliki sedikit konflik sebelumnya, jadi istriku kabur dari rumah. Chang Ming berbicara perlahan. Wajah guntur sewarna tanah. Apakah ini pesan yang dapat kudengar? Apakah kau masih bisa hidup setelah mendengar ini? Tuanku, kupikir nyonya hanya sedikit marah dan akan kembali setelah berkeliaran di luar sebentar, karena hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Guntur bergetar seperti sekam. Rekan Tao, tolong berhenti bicara, aku tidak ingin mendengarnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.